Sepupu seksi oleh calon pujangga. Apa yang terjadi jika suatu hari seorang cewek masuk ke kamarmu hanya memakai handuk? Namaku adalah Giovanni. Umurku 17 tahun dan baru menyelesaikan pendidikan dari SMA. Karena tidak melanjutkan ke kuliah, aku akhirnya merantau untuk bekerja membantu bibi aku di luar kota. Mereka memiliki beberapa usaha, seperti usaha kebun sawit, toko baju, dan juga SPBU. Beliau adalah sepupu dari ayahku. Walaupun usaha mereka cukup berhasil, namun mereka hidup sederhana. Rumahnya yang model lama saja belum direnovasi hingga saat itu. Aku tinggal di rumah mereka yang terdiri dari 2 ruko yang berlantai 2, yang mana lantai 2 masih terbuat dari papan dan kayu. Kamarku pun berada di lantai 2 yang tentunya terbuat dari lantai kayu dan dinding triplek. Setiap hari aku bekerja sesuai dengan apa yang mereka suruh saja. Terkadang di SPBU, kebun sawit, bahkan juga di toko baju. Bibiku dan pamanku ini memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki bernama Roy dan Putra, sedangkan yang cewek bernama Mila, Rini, dan Tika. Mereka semua tidak tinggal di rumah, melainkan tinggal di luar kota. Ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah, dan Mila yang paling bungsu baru saja menyelesaikan studinya di SMA. Mereka akan pulang ke rumah apabila hari libur saja. Bisa 2-3 hari dan paling lama seminggu tinggal di rumah. Ketiga anak perempuan bibiku ini cantik-cantik, terutama yang paling bungsu. Namanya adalah Mila, sedikit pendiam dan suka menyanyi. Mila setiap 1 kali 1 bulan pasti pulang ke rumah, apalagi saat itu dia juga sama sepertiku baru menyelesaikan studinya di SMA. Dia adalah seorang gadis cantik, seksi dan postur tubuh yang ideal, dengan tinggi 170 cm, dengan kulit mulus terawat. Dan hari ini menurut bibiku dia akan datang dari luar kota. Aku pun belum pernah berjumpa secara langsung dengannya, hanya melihat dari fotonya saja. Dan sore itu sehabis pulang dari kebun sawit, aku melihat dia sedang duduk di ruang tamu. Jadi sudah bisa kutebak, inilah dia gadis cantik anak bungsu dari bibiku. Bibi dan pamanku belum pulang dari aktivitasnya mengurus usahanya, baik yang di toko maupun di SPBU. "Permisi, kamu anak bibi yang paling bungsu yang namanya Mila?" tanyaku sesudah mengetuk pintu. "Iya benar, kamu siapa?" tanyanya balik. "Aku Giovanni, sepupu kamu." "Oh iya, kemarin ibu sudah cerita kalau kamu akan tinggal di sini untuk bekerja membantu ayah dan ibuku." "Kamu apa kabar?" tanyaku. "Aku baik," jawab Mila singkat. "Ngomong-ngomong, kamu baru tamat dari SMA juga ya?" tanyaku lagi. "Iya, aku baru tamat sekolah," jawabnya. "Kalau begitu kita masih sebaya." "Aku juga baru tamat SMA," kataku lagi. "Oh begitu ya," jawab Mila sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Kurasakan tangannya yang lembut dan ternyata dia lebih cantik daripada di fotonya yang aku lihat di ruangan tamu. Pembicaraan kami hari ini pun berakhir di situ karena aku izin padanya untuk mandi dan beristirahat di kamar. Kamar mandi di rumah bibiku hanya ada satu-satunya. Di atas atau di kamarku tidak ada kamar mandi, jadi harus naik dan turun kalau mau mandi dan lain-lain. Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika terdengar seseorang mengetuk pintu kamarku. "Bang, apa kamu sudah tidur?" tanyanya. "Siapa?" tanyaku balik. "Ini Mila bang," kata Mila dari luar kamarku. Aku terbangun dari tidurku karena pintu kamar tak terkunci. Mila pun langsung masuk. "Ada apa Mila?" tanyaku.
Ayah dan ibu belum pulang juga. Aku takut sendirian di bawah, kata Mila. Loh, kemana mereka jam segini belum pulang? Tanyaku. Tadi sih bilangnya pulang kerja ada acara pesta. Ayah dan ibu pesan mereka pulang jam 9. Tapi sampai sekarang belum pulang juga, kata Mila. Oh, kalau gitu tunggu aja, pasti udah di jalan, jawabku. Tapi aku takut sendirian di bawah, kata Mila. Apa sih yang ditakuti? Aku tiap hari sendirian di atas sini. Apalagi ini kan rumahmu, masa takut di rumah sendiri? Jawabku. Iya, abang turunlah, temani aku di bawah, kata Mila. Aku capek dan ngantuk. Udah kamu aja tidur di sini temani aku. Aku pun menggodanya. Akhirnya Mila pun tetap di kamarku karena aku tidak mau turun menemaninya. Aku tidak menyangka Mila ini cantik-cantik, ternyata penakut. 10 menit berselang ketika aku menggerakkan tubuhku ke kiri, aku terkejut, ternyata Mila tidur di sampingku. Aku pun merasakan sesuatu yang aneh. Tidur berduaan dengan seorang gadis cantik di dalam kamar merupakan godaan besar dalam hidupku. Godaan itu seperti terus menggodaku, apalagi melihat tubuh Mila yang tertidur pulas dengan baju tidur yang tipis, terlihat jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Bibi dan paman kemana sih? Kenapa belum pulang juga? Aku pun duduk di samping Mila yang masih tidur. Tapi untunglah sebelum berbuat lebih jauh, paman dan bibiku pun pulang. Sebelum aku turun dan membuka pintu, aku bangunkan Mila lebih dahulu. Tapi godaan itu ternyata tidak berakhir di situ. Tepatnya pada hari Sabtu malam, kedua kakak Mila pun datang dari luar kota. Bibiku pun sudah sedang di rumah, hanya paman yang tidak ada di rumah. Tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat malam, baru saja aku habis mandi dan aku naik ke lantai 2 menuju kamarku, hanya memakai handuk. Kamarku tidak terkunci dan saat aku naik, pintunya agak terbuka sedikit. Padahal seingatku waktu aku keluar, aku menutupnya rapat. Sepertinya ada orang yang masuk, pikirku dalam hati. Dan benar saja, sebelum masuk, ku intip dari celah pintu yang terbuka. Mila sedang ada di dalam membelakangi pintu hanya mengenakan handuk. Aku pun segan untuk masuk. Mau apa dia di kamarku? Tanyaku dalam hati. Tapi nafsu yang dari dalam sudah lebih bergejolak daripada tadi malam. Tapi aku putuskan untuk masuk. Aku berpura-pura tidak tahu dia ada di dalam. Dia pun sedikit terkejut melihatku masuk, hanya memakai handuk juga. Ngapain Mila di sini? Tanyaku. Cuma pakai handuk lagi. Mila pun berbalik. Aku, jawabnya terbata-bata. Gila, mulus banget tubuh Mila. Setan kecilku dalam diriku pun mulai memprovokasiku. Ayo tarik handuknya. Entah kenapa aku hanya berdiri di pintu yang ditutup seakan tak ingin membiarkan dia keluar dari kamarku. Kenapa anumu? Tanyaku yang sudah mulai kerasukan setan mesum. Dalam hatiku berpikir dia ini sedang memancingku berbuat tidak senonoh atau gimana ini. Sebenarnya aku takut melakukannya, tapi sepertinya dia sengaja memberi kesempatan. Aku mau keluar, katanya sambil menarik pintu. Saat menarik pintu entah sengaja atau tidak, handuk Mila terlepas. Aku menahan air liurku melihat pemandangan itu. Rasanya sudah mau kuterkam saja. Maaf, katanya sambil berusaha mengambil kembali handuknya. Aku pun segera ambil handuknya dari tangannya, jangan sampai dipakai lagi olehnya. Aku sudah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.